Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan bisnis kalian. Di sini perkenalkan, nama saya Sekar Gunawan. Saya ingin menyampaikan satu hal tentang bisnis jaringan. Kebanyakan orang banyak gagal di bisnis jaringan. Kenapa? Karena mereka tidak memakai yang namanya 3 prinsip dasar. Jadi mereka banyak hanya memakai dengan cara mereka sendiri dan ini tidak akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang 3 prinsip dasar itu. Apa itu 3 prinsip dasar? 3 prinsip dasar sangat penting dalam satu bisnis, Bapak Ibu. Nah, contohnya 3 prinsip dasar itu ada yang namanya edifikasi, konsultasi, no cross lining. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu tentang 3 prinsip dasar. Yang pertama itu edifikasi. Apa edifikasi? Edifikasi adalah dari arti kata edification. Nah, edifikasi itu tentang mengedifikasi atau memperkenalkan seseorang kepada orang yang akan kita prospek ataupun orang yang kita undang bila kita mengadakan satu home meeting di rumah kita gitu. Contohnya siapa saja yang harus kita edifikasi? Itu ada edifikasi upline, edifikasi perusahaan, edifikasi downline. Nah, seperti itu. Edifikasi upline itu kita mengedifikasi upline atau mentor kita. Contohnya kita mengadakan satu acara home meeting di rumah. Kita mengundang upline kita untuk datang mengisi acara tersebut. Nah, kita saat disampai kita mengedifikasi beliau. Contohnya kita sebut kata namanya Pak Andi. Nah, Pak Andi mengatakan gini, Bapak Ibu mengatakan, baik Bapak Ibu, selamat malam semua. Nah, hari ini saya ingin memperkenalkan upline saya, orangnya sangat luar biasa. Beliau jauh-jauh datang dari kota Medan, ingin men-sharingkan apa yang mereka sampaikan pada malam hari ini. Wah, latar belakang beliau luar biasa. Artinya beliau ini menyempatkan waktu untuk datang pada malam hari ini ke tempat kita, Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang Bapak mentor yang saya undang ini. Nah, itu namanya edifikasi yang benar. Nah, jangan terbalik. Begitu upline kita datang, kemudian kita tidak siapkan tempat parkirnya, kemudian kita tidak bawa atasnya gitu. Tapi begitu dia nyampe, malah Bapak Ibu memperkenalkan orang yang Bapak Ibu undang. Nah, Bapak Ibu mengatakan gini, kenalkan Pak, ini Bapak Rahmat, beliau ini seorang pengusaha sukses. Kemudian beliau ini sudah banyak mitra-mitranya. Wah, ini Bapak ini luar biasa Pak. Sengaja saya undang malam ini. Wah, dia ingin mendengarkan apa yang Bapak sampaikan nanti. Kemudian kenalkan Pak. Jadi yang kita edifikasi itu prospeknya. Jadi sebagai mentor atau upline yang Bapak Ibu undang, itu merasa nanti mental dia jatuh gitu. Jatuh bukan apa-apa. Belum Bapak sudah memperkenalkan prospek Bapak. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh upline Bapak atau mentor Bapak Ibu, itu undangan Bapak Ibu tidak akan merespon gitu. Kenapa? Karena kan tidak Bapak edifikasi dahulu gitu, upline atau mentor yang Bapak undang tadi. Jadi setiap undangan itu tidak akan merespon. Pasti nanti apa yang disampaikan upline Bapak tentang bisnis ini, tentang bisnis yang Bapak tawarkan, itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Nah, itulah edifikasi. Nah, kemudian yang kita edifikasi lagi apa? Perusahaan. Nah, Bapak Ibu ingin menjalankan satu perusahaan, Bapak Ibu kan sudah ada di dalam perusahaan tersebut. Di saat Bapak prospek, Bapak edifikasi perusahaannya. Perusahaan ini sangat luar biasa, sudah ada di beberapa negara. Perusahaan ini perusahaan yang benar-benar akan membuat hidup kita berubah. Perusahaan ini bagus sekali. Pokoknya yang penting kita edifikasi perusahaan itu. Jadi nanti prospek kita melihat apa yang kita tawarkan gitu. Nah, kemudian yang edifikasi lagi apa? Downline. Nah, kebanyakan orang salah edifikasi. Nah, kita meminta waktu upline kita untuk bertemu dengan prospek kita.
Nah, upline kita berbicara kemudian panjang lebar tentang bisnis ini, kita cukup mendengarkan, tidak usah kita potong pembicaraan upline kita. Kenapa? Karena kita sudah percaya dengan upline kita yang kita bawa tadi, kita percayakan kepada beliau. Nah, di saat nanti upline kita mengedifikasi kita, contohnya ini Pak Zul sangat bagus sekali, Bapak beruntung bekerja sama dengan beliau, dia orang luar biasa. Nah, itu upline kita sudah mengedifikasi kita. Nah, kita harus mengedifikasi balik upline kita. Artinya seperti melempar bola, Bapak Ibu. Jadi jangan salah. Jangan Bapak edifikasi prospek Bapak kepada upline kita, tapi edifikasilah upline kita kepada prospek kita. Kita perkenalkan upline kita kepada prospek kita, supaya prospek kita merespon apa yang disampaikan nantinya oleh upline kita. Itu edifikasi. Yang kedua, konsultasi. Nah, konsultasi itu adalah kita bertanya dan belajar kepada upline atau mentor kita. Kita konsultasikan apa kerja kita, apa yang harus kita lakukan, bagaimana perkembangan bisnis kita. Kita konsultasikan, karena suatu perusahaan itu juga butuh konsultan agar bagaimana perusahaan itu bisa maju. Nah, dan itu bayar harganya mahal sekali untuk satu membayar konsultan. Nah, di bisnis jaringan itu konsultasi itu tidak bayar, alias gratis. Jadi kita konsultasikan apa yang harus kita kerjakan. Tanya, gimana Pak ini Pak jaringan saya, gimana perkembangan jaring saya Pak, apa yang harus saya lakukan, di mana saya harus bekerja. Nah, itu kita konsultasikan. Nah, konsultasi itu konsultasi tentang jaringan, jangan konsultasi tentang pribadi. Nanti salah kaprah nanti Bapak Ibu. Nah, itu konsultasi. Konsultasi dilakukan bisa 1 bulan sekali, bisa seminggu sekali, tergantung dari waktu Bapak. Dan itu kita minta waktu upline kita, bukan kita menentukan konsultasinya. Pak, saya mau konsultasi, kita minta waktu kita. Pak, kapan kita bisa konsultasi Pak? Kapan saya bisa konsultasi agar bisnis saya bisa berkembang? Nah, kita minta waktu upline kita. Itu konsultasi. Yang ketiga yaitu no cross lining. Nah, no cross lining itu adalah cross line. Cross line itu di dalam suatu bisnis itu bermusuhan, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang cross line ini yang bisa menghancurkan bisnis kita. Tetapi kadang-kadang banyak orang tidak mengerti. Memang berteman, sih berteman boleh. Tapi di dalam satu bisnis, cross line itu sangat sekali merugikan, sangat merugikan bisnis kita, bisa menghancurkan bisnis kita. Contohnya, jaringan Bapak Ibu ada si A dan si B, itu namanya cross line bermusuhan. Nah, misalnya dalam satu hari itu ada pertemuan yang namanya OPP. Nah, ini si A sama si B cross line, mereka sama-sama pergi gitu, pergi ke OPP, tetapi di tengah jalan hujan deras turun. Nah, mereka berdua. Nah, mereka bertanya, si A bertanya sama si B, udaranya hujan ya? Iya, deras sekali. Nah, terus si A bilang, nampaknya nggak bisa kita ikut pertemuan hari ini karena hujan deras, nanti takutnya basah. Nah, si B tadi iya juga ya, nanti kalau kita pergi basah gitu. Jadi artinya si A itu mengajak si B supaya jangan ikut pertemuan. Nah, yang rugi siapa? Bapak Ibu. Bapak Ibu kan. Seharusnya Bapak Ibu dapat pelajaran dari apa yang pertemuan yang Bapak ingin hadiri, tapi karena Bapak Ibu terpengaruh dari kata-kata si A tadi, akhirnya Bapak mengikuti si A dan Bapak hancur, tidak jadi ke pertemuan. Nah, itulah cross lining. Jadi cross lining di bisnis jaringan itu sangat dilarang, Bapak Ibu. Walaupun kita berteman boleh berteman, tapi kalau cerita bisnis tidak boleh. Contohnya, Bapak sudah berapa lama ikut di bisnis ini? Peringkat Bapak apa? Bonus Bapak berapa? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena karena itu namanya cross line. Nah, nanti kalau kita tidak menjelaskan seperti itu, kita oh Pak, payah Pak bisnis ini Pak, susah Pak. Saya udah 2 bulan jalankan tapi 1 orang pun nggak dapat Pak. Nah, nanti si B tadi bilang, iya juga ya Pak, saya juga sudah lama di sini nggak dapat orang gitu. Nampaknya bisnis susah sekali. Jadi kayak mana Pak menurut? Kayaknya saya nggak bisa menjalankan bisnis ini. Nah, yang rugi siapa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu juga kan. Nah, itulah namanya cross lining. Jadi cross lining itu sangat sekali dilarang oleh di dalam bisnis jaringan. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Nah, jadi
itulah 3 prinsip dasar yang saya jelaskan pada malam hari ini. Mungkin apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa dapat menerima apa yang saya sampaikan dan Bapak Ibu bisa terapkan di dalam bisnis Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya Sekar Gunawan. Lain kali apabila ada informasi-informasi terbaru saya akan sampaikan tentang mengenai bisnis jaringan, bagaimana kita di bisnis jaringan ini bisa berkembang pesat dan mencapai apa yang kita tujuan. Baik, saya Sekar Gunawan mundur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Good day, man.